Pagi ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya membaca firman dari kitab Hosea pasal yang pertama. Hosea pasal yang pertama, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel, ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cerita ini, ya, kisah yang memang jadi dalam kehidupan Nabi Hosea. Ini sesuatu yang cukup unik gitu ya, cukup aneh kalau untuk zaman sekarang. Dan zaman dulu juga mungkin sesuatu yang aneh. Seorang nabi dikatakan diutus untuk mencintai seorang perempuan Sunda. Ini sesuatu yang aneh. Kok bisa seperti itu? Mungkin kalau dipikirkan begitu ya, Bapak Ibu. Seorang nabi mendapatkan pesan Tuhan untuk mengawini seorang perempuan Sunda. Lalu dikatakan, peranakanlah anak-anak Sunda. Lalu negeri ini, karena negeri ini bersundal dengan hebat dengan membelakangi Tuhan. Kalau kita melihat zaman sekarang, seseorang mengawini seorang perempuan sundal itu luar biasa. Zaman itu apalagi Bapak Ibu. Dan yang diperintahkan adalah seorang nabi. Ya. Dan kemudian Hosea melakukan itu. Dia mengambil seseorang bernama Gomer, lalu mereka punya anak, saudara. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Hosea ini bukan sekedar hanya cerita yang unik. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kemudian ternyata Gomer ini pergi dari rumah Hosea dan bersundal lagi. Ini sangat parah, Bapak Ibu. Ya. Dia sudah diambil dari dunia kelam, lalu seseorang mau menerima dengan kasih yang tulus. Tapi kemudian dia pergi lagi setelah melahirkan anak-anak. Dan kemudian setelah sekian tahun, Tuhan kembali menyuruh Hosea untuk mengambil wanita itu. Hosea sendiri saya rasa bingung, saudara, secara manusia. Tapi kemudian apa yang dialami atau apa yang dilakukan oleh Hosea ini adalah sebuah penggambaran kasih Tuhan yang luar biasa terhadap umatnya. Dan itu pun juga adalah berbicara mengenai Tuhan mengasihi kita. Kita juga jatuh dalam dosa, kita hidup di dalam dosa, dan kemudian Tuhan mengambil kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Tapi kemudian orang juga jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa, tapi kasih Tuhan terus datang melalui kita. Sampai kemudian orang mulai kembali sadar dengan sepenuhnya bahwa dia dikasihi bukan karena dia layak, tapi karena Tuhan memiliki belas kasihan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudaraku, melalui apa Tuhan mengasihi kita? Melalui orang-orang yang datang kepada kehidupan kita lalu membawa pesan Injil tentang kasih, bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia rela membayar harganya di kayu salib untuk menebus kita. Dan setelah kita melewati fase itu, sekarang kita adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk membawa kasih Tuhan. Ya. Salah satu pelajaran di Harvest Academy adalah mengenai kasih. Dan kasih itu kasih agape, saudara. Di mana banyak orang yang tidak pantas untuk menerima kasih. Tapi kita dipakai Tuhan
untuk membawa kasih itu. Ketika kita mengatakan pada seseorang, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Mungkin orang itu merasa bahwa seumur hidupnya tidak ada yang mengasihi. Semua orang menghindari dia. Ya, kalau Anda mungkin pernah dengar cerita-cerita orang di lapas, saudara. Ya, salah satu pelayanan dari Harvest Academy di prison evangelism. Ya, pelayanan-pelayanan di lapas di lembaga pemasyarakatan. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang tertolak. Tapi kita dari Harvest Academy tetap membawa kasih Tuhan. Kita sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kita jatuh dan bangun, dan Tuhan berkata, I still loving you. Ya, aku tetap mengasihi kamu. Itu jugalah yang kita bawa. Dan mengapa kita berkumpul di sini? Ya, melalui Pak Vincent, Pak Sabto, Pak Dani, dan seluruh tim pelayanan yang ada. Kita diajari, kita diimpartasi. Bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa datang dari Tuhan kepada kita. Dan kemudian dari kita kepada orang-orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau gambarkan, kita adalah orang yang sangat bersyukur, sungguh beruntung. Seperti Gomer-Gomer di akhir zaman. Kita adalah para pendosa yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan biar itu juga mulai memenuhi hati kita, belas kasihan Tuhan, untuk kita bawa kasih itu kepada orang-orang. Tentu kadang-kadang kita merasa akan menyerah, saudara. Tapi dengan kita mengingat kasih Tuhan yang ada pada Tuhan nyentuh hidup kita. Mari kita bawa kasih ini juga kepada orang-orang. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengingat bagaimana perjalanan pelayanan saya gitu ya. Untuk saudara-saudara tentu setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Vincent dalam pelatihan, mendengar Pak Sabto, mendengar Pak Dani, ya. Titik pertama ya untuk angkatan-angkatan yang baru, ya. Titik pertama yang saya waktu ikut pelatihan begini, atau saya dengar doa seperti ini, doa pagi. Bagaimana caranya untuk mulai mendekati orang? Itu saya rasa persoalan banyak orang. Itu yang saya alami. Saya ini, ya kemarin di flyer ditulis gembala jemaat di GBI Metro ya. Saya tinggal di kota Tangerang, Bapak Ibu. Sebagai gembala, ya saya berkhotbah, saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administrasi, menggembalakan kunjungan dan sebagainya. Tapi ada satu kekurangan yang saya rasa dan saya sadari adalah untuk bicara tentang nama Yesus, bicara menginjil keluar, itu saya tidak melakukan. Saya ngalami kurang. Kenapa ya? Ya, dan saya bisa beralasan gini, saya sudah sibuk. Ya. Saya sudah sibuk dalam pelayanan penggembalaan, ya. Saya mengajar kemana-mana dan sebagainya. Sampai pada satu hari istri saya ikut pelatihan ini, dan setelah ikut istri saya bilang gini, Pak coba kamu ikuti saja dulu. Ya, waktu istri saya ikut, saya sudah dengar-dengar 1 meter di samping sana gitu ya Bapak Ibu. Dan saya bisa nangkep itu. Nah, ketika saya ikut, artinya kedua kali saya mendengar pelajaran-pelajaran ini, saya bisa mulai menangkap. Ya, tentu yang namanya mengikuti Harvest Academy, kita bisa mendengar lalu berkata, oh gitu doang gitu ya. Atau kita bisa berkata, yes, I got it, aku mendapatkan sesuatu gitu. Nah, ketika saya mulai mengikuti, saya mulai bisa nangkep. Ya. Yang saya ingin tahu adalah apa titiknya, titik di mana saya mulai membicarakan nama Yesus kepada orang lain. Dan pelan-pelan, ya pelajaran itu tidak langsung, saudara. Ya, saya perlu merenungkan, saya memikirkan gimana ya. Lalu dari pengalaman Pak Vincent, Pak Sabto, Pak Dani, ya, saya mulai melakukannya. Ya, dalam pengertian begini, saudara. Ini titik awal gitu ya. Dan ini 2 tahun yang lalu, saudara. Januari 2 tahun yang lalu, saya ikut 2023 bulan Juli.
Dan kemudian terus itu mulai saya pikirkan, saya renungkan, saya doakan, ya saudara. Awal Januari tahun lalu, saya makan di satu tempat. Saya bilang sama istri dan anak-anak, masuk dulu ke tempat makan. Lalu saya punya uang Rp5.000. Di dekat saya parkir ada seorang ibu yang sedang menyapu jalan. Lalu saya berikan uang itu, saya bilang, Bu, buat ngopi ya. Lalu dia bilang, terima kasih Pak. Lalu saya bilang begini, Tuhan memberkati ya Bu. Amin, kata dia. Lalu saya masuk. Nah, Bapak Ibu, saya menyadari bahwa dengan uang sebesar 5.000, saya bisa berkata Tuhan memberkati. Kemudian next time saya makan di komplek restoran yang sama, tapi restoran yang berbeda. Dan ketika saya mau keluar mobil, saya lihat ada seorang ibu penyapu jalan yang lain. Lalu saya sediakan uang 5.000 dan saya katakan, Ibu buat ngopi. Lalu dia katakan terima kasih dan saya balas dengan Tuhan Yesus memberkati ya Bu. Amin, amin kata dia. Lalu saya masuk. Nah Bapak Ibu, itu adalah titik kontak yang saya dikasih Tuhan untuk bicara tentang Tuhan kepada orang-orang. Nah, sejak itu saudara, ketika saya naik taksi online ya, taksi online ya Anda tahu yang saya maksud. Maka saya sengaja duduk di depan, lalu saya mulai ngajak ngobrol. Ya. Nah dalam obrolan itu saya selipkan kesaksian. Istri saya pernah sakit, ya waktu itu saya ke Jawa Tengah, lalu dari rumah ke Gambir itu perlu naik taksi atau taksi online dan saya pesan taksi online. Lalu saya mulai cerita sama Bapak sopir ini, bagaimana istri saya sakit matanya dan kemudian bisa disembuhkan. Sakitnya itu kami sudah bawa ke dokter dan 3 dokter mengatakan, ya ini sebetulnya bukan sakit tapi sebuah, ya matanya itu bergeser penglihatannya. Jadi gimana dokter? Ya nggak bisa digimana-gimanain. Terima sebagai satu keadaan yang permanen. Waduh, itu kan nggak enak gitu ya. Kemudian kami hanya bisa berdoa dan Tuhan sembuhkan begitu saja. Pada satu hari. Ini setelah berbulan-bulan. Nah, sakit itu dan kesembuhan yang dialami itu rupanya menjadi modal Bapak Ibu. Ya. Dan kalau Anda pernah mengalami sakit dan Tuhan sembuhkan, jangan lupa itu bukan hanya sekedar supaya Anda nyaman disembuhkan. Tapi menjadi satu modal untuk kita bersaksi dan berkata Tuhan itu hebat, Tuhan itu hidup, Tuhan itu care, peduli sama kita, dan Tuhan masih menyembuhkan sampai hari ini. Ya, jadi saya cerita dengan Bapak pengemudi ini, saudara, ya dia adalah orang seberang yang sangat baik, dia beribadah dengan baik, ya, dan itu yang kami saksikan. Selesai sampai di Gambir dan kami turun. Ya, jadi bersaksi, saudara. Itu awal mula. Dan sejak itu saya mulai mendapatkan hikmat. Ya, sekali lagi kita diajar untuk keberanian untuk bersaksi. Nah, itu perlu sebuah wadah atau sebuah titik kontak untuk kita bisa terhubung dengan seseorang. Jadi apa yang saya dapatkan adalah saya bisa bicara tentang Tuhan Yesus, saya bicara membawa nama Yesus, saya juga menyatakan kasih Tuhan Yesus, saya juga bisa bersaksi menyatakan kuasa Tuhan melalui doa buat orang-orang. Ya. Saya pernah main badminton, saudara. Mungkin ini bulan April, akhir April tahun ini, saudara. Ketika saya main badminton, kemudian saya melihat ada seseorang yang jatuh di lapangan sebelah sana. Nggak kenal ya, saudara. Kami sewa lapangan. Lalu singkat cerita, ketika saya mau pulang, saya melewati anak yang jatuh itu. Saya lihat, lalu ya beberapa orang sedang mengerubungi tangannya, lepas ini sendinya dari belikatnya, saudara. Dan kemudian saya dalam hati gini, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk anak ini? Dan kemudian saya jongkok, ya,
Saya tanya gini, "Dek, boleh nggak saya doakan kamu?" Dia nengok saya dengan kaget, lalu dia bilang, "Boleh Om," katanya. Ya, dia jauh lebih muda dari saya, sudah. "Boleh Om," katanya. Lalu saya doakan. Sebelum saya doakan, saya tanya, "Siapa nama kamu?" "Samuel," namanya. Betul, namanya sama pastor kita nih, Samuel. Lalu saya doakan dengan singkat dalam nama Yesus, tulang belikat yang terlepas, tersambunglah, dan ada pada posisinya. Amin. Ya. Itu dia sudah jatuh kira-kira 15 menitan, sudah sampai 20 menit. Dan teman-temannya berusaha untuk memasukkan, mendorong dengan berbagai gerakan dan tidak ada hasilnya atau belum ada hasilnya. Setelah saya berdoa, teman-temannya berusaha memasukkan lagi dan terdengar bunyi klek gitu ya. Jadi tulangnya masuk kembali dan anak itu bilang, "Aduh, sudah," katanya. Artinya sudah masuk ya. Jadi Bapak Ibu, di lapangan badminton di mana tempat orang berolahraga, itu bisa menjadi tempat di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Amin ya Bapak Ibu. Kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Nah, ini yang saya mau share adalah kita bisa melewati orang yang sedang kesusahan atau kita bisa, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan buat orang ini? Kita bisa melewatkannya, Saudara. Ya, tadi yang saya katakan, kita bisa tidur di taksi online atau di taksi lalu sampai di tempat dan kita turun. Kita bisa melakukan itu. Atau kita bisa memilih untuk membuka percakapan. Ya. Dan tadi di video pembukaan ada satu peristiwa KKR yang diadakan di gereja kami. Waktu itu Pak Vincent, Pak Dani, Pak Sabto datang. Ya. Dan besoknya kami makan siang. Ini salah satu cerita atau salah satu fase yang membekas dalam hidup saya adalah cerita Pak Vincent. Ya. Pak Vincent sudah saya dengar kesaksiannya, saya dengar pengajarannya, dan sudah saya dengar khotbahnya. Ya. Nah, sehari setelah KKR kami makan di salah satu mall di Jawa Barat, ya saudara, mall yang besar dan ya beberapa orang diundang, saya bisa hadir dan saya bersyukur bisa hadir. Dan kemudian ketika kami makan ada suara di restoran gini, "Hari ini hari yang kutunggu." Itu Anda tahu itu hari lagu ulang tahun buat salah satu pengunjung. Dan ternyata di meja sebelah itu ada pengunjung yang berulang tahun. Kemudian Pak Vincent katakan, "Aku akan menginjil ke sebelah." Ya. Lalu beliau bangkit ke meja sebelah lalu nanya, "Selamat ulang tahun, siapa yang ulang tahun?" Dan kemudian eh, seseorang, "Oh ini Pak yang ulang tahun." Ya, Pak Vincent nawarin, "Boleh nggak saya doakan?" Saya duduk di sana dan saya melihat, oh ini yang Pak Vincent lakukan. Ya. Dengan dalam tanda kutip, begitu gampang bisa menyampaikan nama Yesus, mendoakan orang. Tanpa kenal gitu ya. Dan kemudian saya bilang, wah ini luar biasa. Keluar dari restoran itu ada seorang anak muda yang menjaga daftar menu, saudara. Lalu Pak Vincent juga datangi, lalu tanya gimana kabarnya dan bla bla bla, dan sampai anak muda itu bisa percaya Tuhan Yesus dan didoakan. Saya pikir, wow, ini luar biasa. Dan saya rasa itulah yang dibutuhkan banyak orang. Bagaimana titik kontak untuk bicara dengan orang. Ya. Pak Vincent mengatakan atau menanyakan gimana kerjaanmu. Ya baik Pak, gini, gini, gini. Saya lihat kira-kira 2-3 meter dari anak itu berdiri dan, oh begitu ya. Ya. Jadi ada kesempatan ulang tahun digunakan dengan baik. Ya. Dan kemudian Pak Sabto kami ngopi dan setelah ngopi saya pamit pulang dan kemudian Pak Sabto juga saya dengar ceritanya mendoakan orang yang sedang ngopi yang lain. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudaraku? Artinya setiap kesempatan bisa dipakai untuk memberitakan nama Tuhan Yesus. Ya, setiap kesempatan. Tapi memang sebelum saya mengikuti Harvest ini, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, ketika saya makan di restoran, saya hanya makan. Ketika ngopi di tempat ngopi, ya saya hanya ngopi, saudara. Ketika naik taksi, ya saya hanya
sekedar naik taksi, ketemu orang susah ya di jalanan ya hanya lewat begitu aja. Ya. Tapi sekarang saya pribadi dengan tuntunan Roh Kudus ya, dengan bimbingan dari Pak Vincent, Pak Sabto, Pak Dani, melakukan itu terus. Ya Bapak Ibu, sebentar saya perlu buka sedikit catatan. Tanggal 3 Oktober ya, saya lewat masuk di perumahan saya pulang dari satu tempat, sebetulnya sudah pengen cepat pulang begitu. Saya lihat ada tukang sol sepatu sedang parkir di pinggir jalan. Ketika saya lewati, hati saya berkata, kamu mesti ngomong sama dia. Dan saya tahu Roh Kudus yang membimbing saya dengan cara itu, saudara. Ya. Lalu saya pengen cepat tiba di rumah. Nah, kadang-kadang ini juga satu pergumulan kita ya, Bapak Ibu. Kalau saya dengar ya, Pastor Samuel, Pak Benny, Ibu Esther, itu kayaknya gampang aja gitu ya. Saya kadang-kadang tidak gampang. Nah, ini saya share pengalaman sisi ini buat teman-teman gitu ya. Saya lewatin dan pengen cepet di rumah. Tapi enggak tahan sudah. Di tikungan sana saya putar balik. Saya putar balik sekali lagi dan kemudian saya hampiri tukang sol sepatu ini. Lalu saya mikir gimana? Oh iya, saya punya sepatu badminton yang tidak disol atau belum disol. Saya datengin lalu saya bilang, Pak, kalau sepatu badminton itu harusnya disol ya? Oh iya Pak, ya supaya kuat begini ya. Terus saya tanya, sudah lama Pak kerja ini? Ya dia cerita sedikit, saya tanya namanya, saya perkenalkan nama saya. Lalu saya tanya, hari ini gimana Pak? Wah, baru satu orang dari pagi sampai mungkin itu setengah 2 siang sudah. Baru satu orang Pak, biasanya bisa dapat 3 sampai 5 dalam satu hari. Ya, lalu saya bagi uang kecil ya saudara. Lalu saya bilang ini, Bapak Kak, namanya Pak Kak gitu ya. Pak Kak, boleh nggak saya doain Bapak? Dia lihat saya, dia bilang boleh Pak. Ya, doa yang simpel saudara. Saya doakan Tuhan, Engkau mengasihi Bapak ini, Engkau mengasihi keluarganya, Tuhan berkati dalam pekerjaannya supaya laris dalam nama Yesus. Amin. Ya, hal yang simpel saudara, doa yang simpel. Tapi saya ingin membagi begini. Bayangkan ada seseorang yang sedang capek seharian, dia muter, nggak dapat uang, saudara. Lalu seseorang peduli sama dia. Ya. Dan itu bukan saya 100% ya. Tapi Roh Kudus yang menggerakkan saya untuk itu, saudara. Saya kepengen pulang tadi, pengen pulang cepat. Roh Kudus membimbing untuk bicara sama dia. Nah, dalam perjalanan ketika saya memutar balik tadi, saya juga dalam hati gini, Tuhan, gimana saya bicara sama seorang tukang sol sepatu? Caranya gimana saya bicara? Tuhan hanya kira-kira bilang begini, saudara. Nanti kamu tahu. Ya. Jadi saya membuka percakapan dengan tadi. Pak, saya punya sepatu badminton, perlu nggak disol? Ya. Dari situ kemudian mengalirlah pembicaraan itu, saudara. Ya. Sehari sebelumnya mungkin ya, saudara. Saya lihat ada seorang ibu-ibu muda atau gadis gitu, saudara. Seluruh badannya dicat dengan warna silver. Mungkin Anda pernah juga tahu itu ya, saudara. Di tempat kami di Tangerang ini banyak ya, saudara. Di perempatan jalan. Nah, tapi dia lewat masuk di perumahan kami gitu ya, saudara. Saya ngelewatin dia, lalu saya berhenti di satu tempat yang agak nggak mengganggu jalan. Saya keluarkan uang kecil, ya. Lalu ketika dia lewat, saya kasih dia uang. Lalu saya tanya, Dek, kamu kenapa begini? Ya, dia katakan, saya cari uang Pak, bantu suami. Ya, kami perlu. Lalu, loh, suamimu kemana? Dia nunjuk di seberang jalan, agak maju, itu Pak. Oh, suaminya itu adalah, ya, manusia silver juga, istilahnya manusia silver gitu Bapak. Ya, ini manusia silver juga ini, ya, wanita silver. Lalu saya ya tanya-tanya keluarganya dan dia sebutkan gitu ya kondisinya.
Lalu ya, yang saya bisa lakukan adalah saya mendoakan. Saya bilang ini, Dek, boleh nggak saya doain kamu? Boleh Pak, dia bilang gitu. Ya, saya duduk di motor, dan itu sebabnya saya kemana-mana sekarang lebih senang bermotor, Bapak Ibu. Ya, muter baliknya kalau harus muter balik itu nggak jauh. Kalau naik mobil agak susah gitu ya. Jadi saya naik motor, lalu di atas motor saya doakan. Tuhan berkati ibu ini, ya saya sebut namanya, saya sudah tanya gitu ya. Saya juga perkenalkan nama saya. Saya berkati engkau mengasihi dia, keluarganya. Haleluya, amin. Ya. Jadi saya minta izin. Sekali lagi, bagaimana titik temunya, dan itu yang selalu saya memikirkan Bapak Ibu. Gimana ya ketemu sama orang ini untuk bisa bicara tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, apa yang saya ceritakan ini adalah sebuah rangkaian panjang Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan ketika saya menemukan bahwa uang 5.000 bisa menghubungkan saya. Jadi saya kasih istilah power of goceng itu ya. Maka ya itu yang saya lakukan. Sejak tahun lalu, saudara, sampai tahun ini, saya terus melakukannya. Saya catat, saudara, apa yang saya kerjakan ya. Saya tidak selalu mendoakan. Ya, dalam seminggu ini 2 atau 3 kali dalam seminggu ini saya memberikan sedikit uang kepada misalnya pengamen di jalan, ya saudara, atau orang yang meminta-minta atau pemulung Bapak Ibu. Ya, kemarin 2 hari yang lalu saya katakan, saya lihat wajahnya. Ini situasi dan kondisi di jalan ya. Saya katakan, Bu, Tuhan Yesus memberkati ya. Amin, Pak. Ya. Jadi saya sudah memberikan itu dan saya sedang menyatakan kasih Kristus kepada dia melalui pemberian yang kecil itu, dan saya katakan Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Kadangkala ada pengamen sama anaknya, orangnya pakai topeng gitu ya Bapak Ibu, duduk di jalan, saya turun dari motor, saya jongkok sehingga mata saya setara dengan mata ibu ini atau bapak ini ya. Lalu saya tanya, saya kasih uang, lalu saya doakan. Jadi Bapak Ibu, itu yang saya bisa kerjakan sejauh ini. Nah, ketika saya ngobrol sama seseorang lalu saya merasa, nah itu Roh Kudus ya Bapak Ibu. Saya merasa bahwa orang ini adalah ladang yang sudah menguning, maka saya lanjutkan dengan sampai menantang dia untuk terima Tuhan Yesus. Ya. Jadi situasi-situasi itu berbeda-beda, situasi orangnya juga berbeda-beda. Ya, jadi mari saya ingin mendorong kita semua ketika kita dalam tanda kutip gagal pertama, gagal kedua, santai aja kerjakan ini. Ya, saya pribadi mendorong diri saya, pokoknya dalam setiap minggu, setiap hari, saya doa Tuhan pertemukan saya dengan orang yang mau mendengar nama Tuhan. Ya, karena bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus. Puji Tuhan.